Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah debu perang Uhud, ketika panah-panah terbang dan para sahabat terpukul mundur, ada satu sosok perempuan. Ia berdiri tegak memegang pedang, melindungi Rasulullah SAW dengan tubuhnya. Dialah Nusaibah binti Ka'ab, seorang wanita tapi hatinya singa. Nusaibah berasal dari Bani Najjar, Madinah. Ia termasuk golongan Ansor, wanita pertama yang membaiat Rasulullah di baiat Aqabah yang kedua bersama suaminya dan kedua anaknya, yaitu Abdullah dan Hubaib. Baiat Aqabah adalah perjanjian penting yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dan sekelompok penduduk Yathrib di Madinah. Di antara salah satu isi dari perjanjian Aqabah yang kedua, yaitu mereka berjanji untuk melindungi Nabi seperti mereka melindungi keluarga sendiri. Nusaibah adalah sosok yang memegang teguh isi dari baiat Aqabah kedua ini. Keteguhannya diimplementasikan dalam bentuk perjuangan membela Islam dan menaati Rasulullah SAW. Ia juga dikenal sebagai sosok yang pemberani dan tabah. Sebelum terjadinya perang Uhud, Nusaibah yang kala itu berada di rumahnya mendengar derap langkah kaki kuda dan pasukan Quraisy yang mendekat di kawasan Gunung Uhud. Seketika itu Nusaibah membangunkan suaminya yang sedang tertidur. Suaminya yaitu Zaid bin Asim kaget dan terperanjat. Seketika menyesali mengapa bukan dia yang mendengar suara itu. Nusaibah kemudian menyiapkan kuda suaminya untuk berperang, dan ketika suaminya berangkat ke medan perang, Nusaibah berpesan, "Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang." Nusaibah duduk dan gelisah menunggu kabar hasil dari perang Uhud. Ketika itu tiba-tiba datang penunggang kuda pembawa pesan yang mengatakan bahwa suaminya telah gugur di medan perang. Bukannya bersedih, Nusaibah malah mengucapkan, "Suamiku telah menang dalam perang." Keinginannya untuk berperang membela Rasulullah SAW begitu kuat. Akan tetapi ketika dia meminta izin kepada Rasulullah malah menolak dan meminta Nusaibah untuk membantu urusan logistik dan medis dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, awalnya kaum muslimin unggul. Tapi karena pasukan pemanah melanggar perintah Nabi dan turun dari bukit, pasukan Quraisy berhasil melakukan serangan balik. Pasukan Quraisy mampu menembus pertahanan kaum muslimin dan mereka sampai berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Kekacauan terjadi, banyak sahabat Rasulullah yang mundur. Rasulullah hanya dikelilingi beberapa orang. Di saat genting itulah Nusaibah datang. Ia ambil pedang dan perisai. Ia maju, ia berdiri di depan Nabi, menembus musuh, memukul mundur. Ia menjadikan dirinya tameng Rasulullah SAW. Nusaibah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya pada perang tersebut. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di dalam tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaibah tidak pernah mengeluh, mengadu, dan bersedih. Ketika Rasulullah SAW melihat Nusaibah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah, balutlah luka ibumu." Dan kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar hal itu, Nusaibah berkata, "Sesungguhnya ya Rasulullah, aku tidak peduli lagi dengan hal-hal yang ada di dunia ini." Dalam perang Uhud ini, Rasulullah menyaksikan sendiri keberanian Nusaibah dan berkata, "Dimanapun aku menoleh, di situ aku melihat Nusaibah melindungiku." Keberanian Nusaibah tidak hanya berhenti sampai perang Uhud saja. Akan tetapi, ia juga mendampingi Rasulullah dalam baiatur Ridwan untuk menyatakan akan berjanji berjuang membela Allah sampai akhir. Selain itu, ia juga berperan dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah.
Perjuangan Nusaybah berlanjut hingga setelah Rasulullah wafat. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang Islam yang kembali murtad dan muncullah Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Abu Bakar sebagai khalifah kemudian membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah dan menunjuk Hubaib sebagai utusannya. Namun Hubaib ditawannya dan disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Hubaib tetap tabah dan sabar. Musailamah bertanya kepada Hubaib, "Apakah engkau mengakui bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah?" "Benar," kata Hubaib. Musailamah bertanya lagi, "Apakah engkau mengakui bahwa saya adalah utusan Allah?" Hubaib menjawab, "Saya tidak pernah mendengar yang demikian itu." Lalu Musailamah memotong-motong tubuh Hubaib sehingga ia meninggal dunia. Ketika Nusaybah mengetahui bahwa anaknya Hubaib terbunuh, maka ia bernadar tidak akan mandi sehingga ia dapat membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Ia meminta izin kepada Abu Bakar untuk bergabung bersama pasukan yang akan memerangi orang-orang yang murtad dari Islam. Abu Bakar berkata kepadanya, "Sungguh, aku telah mengakui peranmu di dalam perang Islam, maka berangkatlah dengan nama Allah." Maka Nusaybah menuju perang Yamamah bersama Abdullah anaknya. Ia sangat berharap agar dapat membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Bahkan ia berjanji kepada Allah dan memohon kepadanya agar ia juga mati di tangan Musailamah atau dia yang akan membunuh Musailamah. Namun takdir telah menentukan, yang membunuh Musailamah bukanlah Nusaybah, akan tetapi anaknya yaitu Abdullah yang menuntut bela di atas kematian saudaranya Hubaib. Pada perang tersebut Nusaybah terpotong tangannya sehingga ia berkata, "Tangan saya terpotong pada hari peperangan Yamamah, padahal saya sangat berhajat untuk membunuh Musailamah. Tidak ada yang dapat melarangku sehingga aku dapat melihat anakku Abdullah bin Zaid mengusap pedangnya dengan pakaiannya." Lalu aku berkata kepadanya, "Engkaulah yang membunuhnya?" Ia menjawab, "Iya." Kemudian aku bersujud kepada Allah karena bersyukur. Nusaybah bukan hanya pejuang, ia adalah simbol bahwa keberanian tak punya gender. Ia adalah ibu, ia adalah istri, ia adalah sahabat, ia adalah mujahidah. Dan ia membuktikan bahwa cinta sejati kepada Nabi adalah ketika kau berdiri bahkan ketika yang lain lari. Semoga kisahnya menyalakan keberanian dalam diri kita untuk menjaga iman, kebenaran, dan cinta sejati sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.